Tuan He, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia tampak sangat lelah, dengan simpati di matanya. Hasil diagnosanya adalah kematian otak. Aku sedang membersihkan tubuh istriku, Liu Ruyan, yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berbeda dari dulu, masih seperti boneka porselen yang indah, tetapi sekarang sudah tidak bernyawa. Hanya aku yang tahu dengan jelas, 1,5 bulan lagi, kontrak 5 tahun yang sialan ini akan benar-benar berakhir. Aku tidak hanya bisa menerima sisa pembayaran sebesar 8 juta, tetapi juga benar-benar terbebas dari pernikahan tanpa nama ini dan mendapatkan kembali kebebasanku. Namun, aku tidak tahu bahwa pada saat ini, jiwa Liu Ruyan melayang di atas kepalaku. Matanya terbuka lebar, melihat setiap pikiran di lubuk hatiku, bersama dengan apa yang disebut kebenaran selama 5 tahun ini. Dia melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas. Bau disinfektan sangat menyengat. Aku berdiri dengan mati rasa di luar ruang perawatan intensif, ujung jariku terasa dingin. Aku melihat melalui jendela kaca. Aku bisa melihat Liu Ruyan di dalam dengan selang terpasang di seluruh tubuhnya, tanpa sedikit pun aura kehidupan. Dokter, apakah dia benar-benar tidak bisa diselamatkan? Bahkan jika dia menjadi manusia tanaman. Suaraku sangat serak. Kedengarannya tidak seperti suaraku sendiri. Dokter yang mengenakan jas putih hanya menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Nada bicaranya adalah simpati yang terprogram. Pasien kekurangan oksigen dalam waktu lama, dan diagnosisnya juga kematian otak. Keluarga, harap persiapkan diri secara mental. Kematian otak. 3 kata ini seperti pisau tumpul, mengiris hatiku berulang-ulang. Setengah bulan kemudian, Liu Ruyan dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. Ini berarti bahwa hidupnya yang mahal itu sekarang sepenuhnya ditopang oleh mesin dan cairan dingin, dan dia sendiri telah menjadi tubuh tanpa jiwa. Kelelahan berhari-hari membuat tubuhku juga sedikit tidak kuat. Aku menyeret langkahku, memeras handuk hangat. Mulai menyeka tubuhnya. Kulitnya masih sangat halus, tetapi pucat tanpa sedikit pun warna saus tomat. 5 tahun. Kontrak ini hanya tersisa 1,5 bulan lagi. 5 tahun penuh. Aku hidup seperti bayangannya, mengurus hidupnya. Menghalangi orang-orang yang tidak bermaksud baik. Tapi bagaimana dengan dia, nona besar keluarga Liu yang tinggi dan perkasa ini? Dia selalu mengabaikanku, dan penghinaan serta keterasingan di matanya tidak pernah disembunyikan. Ironisnya, sekarang dia menjadi seperti ini, orang yang menjaganya di sisi tempat tidur masih aku. Pintu kamar rumah sakit terbuka dengan suara keras, mengganggu pikiranku. He Qiang. Yang masuk adalah Chen Ze, sahabatku dari SMP hingga SMA. Dia tampak berdebu. Jelas bergegas datang begitu mendengar kabar. Dia menghampiriku dengan cepat, merebut handuk di tanganku, dan melemparkannya ke dalam baskom dengan kasar, airnya memercik ke wajahku. Lihat dirimu sekarang. Tidak seperti manusia atau hantu. Nada suara Chen Ze menahan amarah, dia sudah seperti ini. Apa yang kamu jaga? Bukankah dokter sudah lama mengatakan, mati otak? Apa bedanya dengan menjadi sayuran? Aku tidak bersuara, hanya membungkuk mengambil handuk, membasahi kembali, dan terus menyeka lengannya. Chen Ze melihatku yang keras kepala. Semakin marah, dadanya naik turun dengan hebat. He Qiang, sadarlah, selama 5 tahun ini, kamu telah melakukan banyak hal untuknya. Apakah dia tahu? Apakah dia akan menghargaimu? Apakah dia pernah menganggapmu manusia? Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku, kekuatannya begitu besar hingga terasa seperti ingin menghancurkan tulangku. Kamu seperti kuda beban di sisinya. Melayaninya? Sebenarnya untuk apa? Katakan padaku, apa yang kamu harapkan? Aku tetap diam. Apa yang bisa kukatakan? Mengatakan kepadanya bahwa 5 tahun lalu kakakku sakit parah. Sangat membutuhkan biaya operasi yang besar, aku seorang siswa miskin yang tidak punya jalan keluar. Mengatakan kepadanya bahwa ayah Liu Ruyan, Liu Hua, menghubungiku, membeliku selama 5 tahun dengan 8 juta, memintaku menjadi suami kontrak putrinya. Untuk melindunginya, menjaganya. Kata-kata ini tidak bisa kuucapkan. Ini adalah rahasia pribadiku, dan juga salib yang harus kupikul. Chen Ze melihatku tidak mengatakan sepatah kata pun. Kekecewaan dan rasa sakit di matanya hampir meluap. Dia melepaskan tanganku, mundur selangkah. Menunjuk ke arah Liu Ruyan yang tidak bereaksi di ranjang rumah sakit, suaranya mengandung kesedihan. Apa kamu pikir jika kamu menjaganya? Dia akan bangun, bahkan jika dia bangun, apakah dia akan berterima kasih padamu? Jangan bermimpi, dia hanya akan merasa kamu mengganggu. Aku menundukkan kepala, melihat wajah Liu Ruyan yang dulu sedingin es. Dan saat ini, jiwa Liu Ruyan melayang di suatu sudut ruangan rumah sakit ini, mungkin, tepat di atas kepalaku. Dengan cara yang sama sekali tidak bisa kurasakan, aku mendengarkan setiap kata yang diucapkan Chen Ze. Suara Chen De seperti baja yang ditempa api. Pisau, menghantamku berkali-kali. Katakan padaku, 5 tahun ini. Bagaimana kau menjalaninya? Kau pikir aku tidak tahu? Apa kau pikir aku buta? Dia tiba-tiba menarik lengan kananku,
memperlihatkan bekas luka, seperti siput yang buruk rupa. Merayap dari siku hingga lengan bawah. Bekas luka ini, dan yang lebih panjang di pahamu itu. Dulu di kuliah, berapa banyak pisau yang kau tahan untuknya? Coba kau hitung sendiri. Aku terdiam, mencoba menarik tanganku. Tapi dia menggenggamnya lebih erat. Jangan pura-pura bisu padaku, Hikiang. Saat itu, di mana Jiboda, pria yang sangat ia cintai, dia kabur secepat kilat. Kau si bodoh, melihatnya pingsan karena tebasan pisau. Dengan saus tomat menetes dari kepalanya, dan kau kembali untuk menyelamatkannya. Lalu apa hasilnya? Nona besar itu bangun, hanya mengingat kakaknya, Boda, yang gagah berani. Suara Chen Ze penuh dengan ejekan dan ketidakrelaan. Liu Ruyan yang melayang di udara terkejut, saat dia dihadang preman di luar sekolah. Dia ingat Jiboda memegangi lengannya, wajahnya pucat, mengatakan bahwa dia terluka demi melindunginya. Saat itu, dia sangat khawatir dan ingin melihat lukanya, tetapi Jiboda menolak mentah-mentah. Mengatakan bahwa bekas lukanya terlalu menakutkan, takut membuatnya takut. Jadi, inikah kebenarannya? Dia mengingat dengan seksama, setelah kejadian itu. Jiboda sepertinya memang tidak terlalu sering memperlihatkan lengannya di depannya. Dan Hikiang. Dia sepertinya benar-benar tidak muncul di dekatnya selama hampir setengah bulan. Dia saat itu mengira dia menyerah. Atau diperingatkan oleh ayahnya, bahkan ada sedikit rasa bangga di hatinya. Kebenaran ini, seperti seember air es yang disiramkan dari atas kepala, membuat seluruh jiwa Liu Ruyan mulai gemetar. Lalu, pada tahun kelulusan, Chen Ze terus mendesak, suaranya semakin keras, seolah ingin meruntuhkan atap ruangan rumah sakit ini. Dia dicekoki minuman keras oleh para anak orang kaya itu hingga tidak sadarkan diri, hampir diseret pergi. Siapa yang menerobos masuk dan menariknya keluar? Kau dipukuli hingga babak belur, kembali tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya karena takut dia malu jika mengetahuinya. Baru-baru ini, dia mengalami kecelakaan mobil dan pendarahan hebat. Siapa yang tanpa ragu menyumbangkan 7400 cc darah untuknya saat ban darah rumah sakit kekurangan? Itu kamu. Hikiang, demi Tuhan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia sekarang mati otak. Dokter mengatakan dia tidak akan bangun lagi. Semua yang kamu lakukan ini. Dia tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar idiot nomor satu. Bahkan Fei yang tidak separah kamu. Chen De semakin bersemangat saat berbicara, dadanya naik turun dengan hebat, matanya memerah. Kata-kata ini seperti palu godam, menghantam hati Liu Ruyan dengan keras. Dia tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu semua ini. Ternyata, cahaya bulan putih yang dia banggakan adalah seorang pengecut. Ternyata, suami kontrak yang dia abaikan adalah orang yang diam-diam memberikan segalanya untuknya. Sikap dinginnya padanya, caranya memanggil dan mengusirnya, sekarang berubah menjadi pisau paling tajam, menguliti jiwanya sedikit demi sedikit. Chen Ze sepertinya lelah memarahi. Dia melihatku yang keras kepala, dan akhirnya hanya bisa menghela napas panjang, dengan kekecewaan dan kelelahan yang tak berujung. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan berbalik, membanting pintu dengan keras. Ruangan itu kembali sunyi. Tanpa ekspresi, aku merapikan kembali lengan baju yang dia acak-acak. Aku mengambil handuk di baskom, memerasnya, dan terus menyeka punggung tangan Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Setelah Chen De membanting pintu dan pergi, ruangan kembali sunyi senyap. Jiwa Liu Ruyan melayang di samping. Melihat profil wajahku yang fokus menyeka tubuhnya, adegan selama 5 tahun terakhir melintas di benaknya. Dia ingat pertama kali aku memasak untuknya. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan jijik, apa ini? Makanan babi? Aku menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaiannya. Dia berteriak menyuruhku membuang semua barang bermereknya. Dia juga berkata, pakaian orang miskin menularkan kutu. Sebaiknya kamu tidak membawa virus apapun ke rumahku. Dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa begitu percaya diri untuk menyakitiku saat itu? Dia menatap wajahku yang tenang tanpa riak saat ini, hatinya seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Sakit menusuk-nusuk. Hikiang, dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya seringan bulu. Hanya dia yang bisa mendengar. Maafkan aku. Dia sangat ingin mengulurkan tangan. Seperti yang dia bayangkan berkali-kali sebelumnya, dengan lembut menyentuh pipiku, merasakan kehangatanku. Namun, ketika dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, ujung jarinya melewati pipiku tanpa hambatan. Kemudian bahuku, tubuhku, tidak bisa menyentuh apapun, tidak bisa meraih apapun. Perasaan tidak berdaya dan panik yang luar biasa mencengkeramnya. Dia seperti tahanan di dalam kubah kaca transparan, bisa melihat segalanya. Mendengar segalanya, tetapi tidak bisa berpartisipasi, tidak bisa mengubah apapun. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Dia menatap tangannya dengan bingung. Air mata diam-diam menetes dari rongga mata jiwa, tetapi hanya kehampaan. Hari-hari seperti ini berlalu selama 3 hari lagi. Pagi ini, aku dengan hati-hati membersihkan rambutnya dengan air hangat, berusaha membuatnya tetap segar. Pintu ruang perawatan intensif pribadi terbuka dengan suara keras,
Seseorang bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Disertai dengan tangisan yang berlebihan. Ruyan, Ruyanku. Mengapa kamu begitu sengsara? Ini Bai Ningbing, sahabat terbaik Liu Ruyan. Dia mengenakan pakaian bermerek, riasannya sempurna, tetapi saat ini dia menerjang ke sisi tempat tidur. Dia meraih tangan Liu Ruyan yang berada di luar selimut dan mulai menangis terseduh-seduh. Ruyan bagaimana kamu bisa tertimpa musibah seperti ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi ke Maladewa bulan depan bersama? Kamu belum membelikanku tas edisi terbatas yang kamu janjikan. Hiks, bagaimana bisa kamu? Sambil menangis, dia menggoyangkan tangan Liu Ruyan. Kekuatan itu membuat pergelangan tangan Liu Ruyan sedikit memerah. Aku meletakkan handuk di tanganku, suaraku sedingin es, jangan menarik tangannya dan menangis tanpa henti. Tangisan Bai Ningbing berhenti tiba-tiba. Dengan mata berkaca-kaca, dia menoleh dengan sedikit ketidaksenangan karena terganggu, menatapku. Aku melanjutkan tanpa ekspresi, bukankah kamu lebih berharap dia mati? Siapa yang kamu coba bodohi dengan berpura-pura berbelas kasihan di sini? Hikiang, jiwa Liu Ruyan melompat-lompat dengan marah di samping, mengepalkan tinju kecilnya dengan erat. Hanya ingin menyapaku di wajah. Bagaimana kamu berbicara dengan sahabatku seperti itu? Apakah kamu punya sopan santun? Ningbing benar-benar sedih untukku. Dia mengayunkan tinjunya ke arahku, tetapi seperti yang diharapkan. Langsung menembus tubuhku tanpa menyentuh apapun. Bai Ningbing tersedak oleh kata-kataku ini. Kesedihan di wajahnya langsung membeku sesaat, lalu seperti kucing yang ekornya terinjak, dia dengan panik membantah. Kamu, omong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku berharap Ruyan mati? Aku dan Ruyan adalah teman terbaik. Kami lebih dekat dari saudara kandung. Jangan mencoba memecah belah kami di sini. Suaranya agak tajam, matanya juga sedikit menghindar. Jiwa Liu Ruyan juga tertegun. Dia melihat ekspresi Bai Ningbing yang sedikit berlebihan, dan kemudian melihat wajahku yang tenang. Hikiang. Mengapa dia mengatakan itu? Mungkinkah Ningbing? Untuk pertama kalinya, dia merasakan sedikit keraguan yang tak terlihat terhadap air mata sahabatnya ini. Bai Ningbing tersedak oleh perkataanku, air mata buaya, hingga wajahnya berubah dari hijau menjadi putih. Baru saja ingin membuka mulut untuk membela diri, pintu bangsal sekali lagi didorong terbuka dari luar. Kali ini yang masuk adalah seorang pria. Mengenakan setelan merek terkenal yang pas, rambutnya disisir rapi, dan arloji edisi terbatas yang menyilaukan mata melingkar di pergelangan tangannya. Siapa lagi kalau bukan Jiboda, cinta pertama Liu Ruyan yang telah lama dirindukannya? Keterkejutan melintas dengan cepat di mataku, bukan karena kedatangannya, tetapi karena dia benar-benar kembali dari luar negeri. 3 tahun lalu, setelah aku dan Liu Ruyan menikah, Tuan Muda Ji ini dengan santai pergi ke luar negeri dengan alasan, kamu sudah menikah. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi di masa depan. Aku pikir dia tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di tanah ini seumur hidupnya. Bai Ningbing melihat Jiboda, seolah menemukan sandaran, kepanikan di wajahnya langsung mereda. Bahkan ada sedikit kesombongan yang tak mudah terlihat. Jiwa Liu Ruyan saat melihat kemunculan Jiboda. Ekspresi marahnya yang semula karena Bai Ningbing membeku, digantikan oleh gejolak kompleks yang sulit diungkapkan. Aku memecah kesunyian. Dengan tatapan tenang mengarah pada Jiboda, apakah kamu mendengar dia mengalami kecelakaan, dan sengaja kembali dari luar negeri untuk merawatnya? Pandangan Jiboda menyapu Liu Ruyan di ranjang rumah sakit, tatapan itu tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Malah membawa sedikit rasa jijik dan tidak sabar, seolah melihat sesuatu yang kotor. Dia mencibir. Suaranya penuh dengan kekejaman dan ketidakpedulian. Merawatnya? Hikiang. Apakah otakmu rusak? Dia istrimu? Tentu saja kamu yang merawatnya. Apa hubungannya denganku? Dia berhenti sejenak, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai ketamakan yang tak terselubung. Dulu ketika aku berkencan dengannya, jika bukan karena dia gegabah menandatangani kontrak yang mengatakan akan memberiku sebagian harta. Apa menurutmu aku akan datang ke tempat berhantu seperti ini? Sialan, aku takut tertular kesialannya. Yang akan memengaruhi keberuntunganku sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bai Ningbing menjadi sedikit tertarik. Sementara Liu Ruyan yang melayang di udara, jiwanya bergetar hebat, kedua matanya yang lemah menatap tajam ke arah Jiboda. Cahaya redup yang tersisa dipadamkan oleh badai yang dahsyat, dan dengan cepat meredup. Hingga benar-benar membeku. Jiboda jelas tidak memperhatikan, atau lebih tepatnya tidak peduli dengan perasaan. Seorang pasien vegetatif dan jiwanya. Dia seolah membuka kotak obrolan, nadanya semakin ringan dan kejam. Kau pikir aku benar-benar mencintainya dulu? Itu hanya main-main saja. Dia menatap Liu Ruyan yang tak bernyawa di ranjang rumah sakit dari atas ke bawah, dengan tatapan menghina, jika bukan karena statusnya sebagai putri keluarga Liu. Yang bisa memberiku keuntungan, memberiku sedikit uang untuk dibelanjakan dari waktu ke waktu. Siapa yang akan sabar berpacaran dengan wanita? Sombong seperti dia, bertele-tele, bahkan berciuman pun seperti merenggut nyawanya, paling banter hanya bergandengan tangan. Jiboda mencibir, lalu mengubah topik pembicaraan, dengan nada pamer,
Melirik Bai Ningbing di sampingnya seolah-olah tidak sengaja. Tidak seperti Ningbingku, baru 2 hari kenal, dia sudah bersedia memberikan segalanya padaku. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya sudah sangat jelas, ekspresi malu dan bangga muncul di wajah Bai Ningbing. Bahkan dia mendekat ke sisi Jiboda, jiwa Liu Ruyan membeku di tempat. Seolah disambar petir tak terlihat. Dia menatap pria di depannya dengan tak percaya, pria yang pernah dia puja. Yang dia kira adalah pria paling lembut dan paling mencintainya di dunia. Ternyata, semua kata-kata cinta itu, semua janji manis itu, hanyalah kebohongan yang dirangkai dengan cermat. Di matanya, dia hanyalah mesin ATM, alat yang bisa dimanfaatkan, dan yang disebut sahabatnya. Ternyata sudah lama berselingkuh dengan pria yang sangat dicintainya. Rasa absurditas yang besar dan amarah karena ditipu, bercampur dengan keputusasaan yang tak berujung. Menenggelamkan jiwa Liu Ruyan sepenuhnya seperti air pasang. Dia menatap wajah Jiboda yang tampan namun penuh dengan keburukan, hanya merasa mual. Cinta dan obsesi selama 5 tahun, pada saat ini, hancur berkeping-keping tanpa sisa. Melihat Jiboda sudah mengatakan semuanya, Bai Ningbing memutuskan untuk melepaskan semua kepura-puraannya. Dia bersandar ke pelukan Jiboda sambil terkikik manja. Gerakan itu begitu terampil seolah-olah sudah dilatih ratusan kali. Kak Jiboda, apa gunanya bicara dengan orang mati ini? Dia melirik Liu Ruyan di ranjang rumah sakit, matanya penuh dengan kebencian yang tak terselubung. Tidak kusangka. Liu Ruyan, kau juga mengalami hari ini? Rasakan itu. Dulu, jika bukan karena keluargamu punya sedikit uang, bagaimana mungkin Kak Jiboda menyukai wanita sombong sepertimu? Aku sudah lama ingin bersamanya. Suaranya melengking dan menusuk telinga, seperti kuku yang menggores kaca. Jiwa Liu Ruyan gemetar karena marah di samping. Tinjunya yang lemah mengepal erat, berulang kali meninju wajah Bai Ningbing dan Jiboda. Sayangnya, setiap kali hanya sia-sia menembus tubuh mereka. Dia seperti binatang buas yang terperangkap di dalam kandang, marah, tetapi tidak berdaya. Bai Ningbing seolah bisa merasakan amarah yang tak berdaya itu, tawanya semakin menjadi-jadi. Bai Ningbing mengulurkan tangannya yang terawat dengan baik. Dengan lembut membelai wajahnya sendiri, menatap tempat tidur rumah sakit dengan tatapan provokatif. Liu Ruyan, lihatlah dirimu sekarang dalam wujud arwah ini, kurus kering tinggal tulang, wajahmu pucat pasi. Seperti baru digali dari tanah, tidak seperti aku, kulitku kenyal. Wajahku merona. Sambil berkata, dia dengan sengaja membusungkan dadanya. Memamerkan asetnya. Benar-benar jelek. Tahukah kamu betapa lelahnya aku setiap hari di depanmu berpura-pura menjadi sahabat, bersikap manis? Betapa lelahnya? Nada suara Bai Ningbing penuh dengan keluhan dan penghinaan, kau benar-benar menganggap dirimu seorang putri. Mengandalkan beberapa uang dari keluargamu untuk menyuruh-nyuruhku, memperlakukanku seperti pelayan. Sekarang, rasakan akibatnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Lengannya memeluk erat Jiboda. Oh, benar. Ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu. Bai Ningbing mendekat ke Jiboda, mencium pipinya. Segera mengumumkan dengan sikap seorang pemenang, aku dan Kak Jiboda sudah lama bersama. Saat kau masih berpikir dia sangat mencintaimu, dia tidur di tempatku setiap malam, tidak terduga kan? Hahaha. Setiap kata ini, seperti belati beracun, menikam jantung Liu Ruyan dengan kejam. Konturnya tanpa sedikit meredup, di matanya itu. Hanya tersisa penyesalan yang tak berujung dan amarah yang membara. Pembohong, kalian semua pembohong. 2 orang yang paling dia percayai di masa lalu, ternyata bekerja sama untuk menipunya dari awal hingga akhir. Jiboda melihat penampilan Bai Ningbing yang sombong. Tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi malah menunjukkan senyum memanjakan. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke aku yang tidak berbicara. Tatapan itu, seperti melihat seekor semut yang mengganggu. Dia mencibir 2 kali. Seperti menilai barang yang tidak berharga, Hikiang, kau benar-benar pria yang tidak berguna. Apa gunanya melindunginya dengan tubuhmu? Apa gunanya melakukan begitu banyak hal untuknya? Pada akhirnya, dia tetap harus mati. Nada bicaranya ringan. Seolah-olah membicarakan kejadian lucu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun, dan harus melihatku mengambil warisannya. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Dia mengulurkan tangannya, seolah ingin menepuk bahuku, tetapi aku menghindarinya. Dia tidak marah, malah tertawa semakin puas, tawanya sangat menusuk telinga. Bai Ningbing di samping juga ikut tertawa cekikikan, tubuhnya gemetar karena tertawa. Besok, Jiboda sedikit menahan senyumnya, tetapi kesombongannya tidak berkurang sedikit pun. Aku akan pergi ke kantor notaris untuk mendapatkan semua uang yang seharusnya aku dapatkan. Dia melirikku dengan tatapan dingin. Kamu, ingat untuk mengurus surat keterangan mati otaknya, jangan menunda urusanku, kalau tidak. Dia berhenti sejenak, merendahkan suaranya, ancaman dalam nadanya tidak terselubung. Aku akan membunuhmu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Membunuhku? Apakah dia pantas?
Pria pengecut yang hanya berani menindas di depan wanita seperti ini, hanya bisa mengeluarkan kata-kata ancaman. Jiboda sepertinya merasa sikapku yang keras kepala ini sangat membosankan, dia mengerutkan kening. Sial. Dia melambaikan tangannya dengan jijik, seolah ingin menghilangkan sesuatu yang kotor. Terlalu lama berada di tempat seperti ini, aku merasa seperti mencium bau orang mati. Dia menarik tangan Bai Ningbing. Ayo pergi. Ningbing, jangan biarkan kesialan orang seperti ini memengaruhi suasana hati kita. Bai Ningbing segera bersandar seperti burung kecil, sebelum pergi dia tidak lupa menoleh ke belakang, ke arah Liu Ruyan yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tatapan jahat dan penuh kemenangan, pintu kamar dibanting hingga tertutup, juga mengisolasi suara mereka. Kamar rumah sakit kembali sunyi seperti sebelumnya, hanya saja di udara sepertinya masih tersisa bau busuk campuran parfum murahan dan wajah tak tahu malu dari pasangan itu. Liu Ruyan sangat ingin bergegas maju dan mencabik-cabik wajah mereka. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Aku mengambil handuk yang tadi diletakkan di samping, membasahinya kembali, memerasnya, melanjutkan apa yang belum selesai, menyeka lengan Liu Ruyan yang terbaring di ranjang rumah sakit, gerakannya pelan dan teratur. Seolah-olah sandiwara tadi hanyalah lalat yang mengganggu terbang lewat. Apakah kamu menertawakan aku? Sebuah suara samar, dengan nada sengau yang berat. Terdengar seperti berbicara pada diri sendiri. Bagaimanapun juga, selama 5 tahun ini, aku sangat buruk padamu. Aku juga tidak menyangka. Kamu ternyata melakukan begitu banyak untukku, bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku begitu bodoh, pria bajingan dan pria yang penuh cinta, Ternyata tidak bisa membedakannya, suaranya penuh dengan penyesalan dan ejekan diri, dan juga sedikit kerapuhan yang sulit dirasakan. Tanganku tidak berhenti bergerak, tetapi dalam hati aku berpikir, semua ini akhirnya hampir berakhir, 5 tahun seperti kerja paksa yang panjang. Sekarang masa hukuman akan segera berakhir, aku terhadapnya. Setidaknya sekarang, memang tidak ada perasaan istimewa, sisanya hanya semangat kontrak dan sedikit harapan untuk kebebasan yang akan datang. Segera, aku bisa membawa uang itu dan pergi dari sini untuk mencari kakak perempuanku. Kedua badut kecil itu baru saja pergi belum lama ini, pintu bangsal terbuka lagi, kali ini yang masuk adalah ayah Liu Ruyan. Liu Hua, dia terlihat agak lelah, dengan sedikit kecerdasan seorang pengusaha di matanya. Juga sedikit penyesalan yang sulit ditemukan. Di udara tampaknya masih melayang aroma parfum murahan Jiboda dan aura tajam Bai Ningbing. Kemunculan Liu Hua sedikit meredakannya, dia berjalan ke sisi tempat tidur. Pertama melihat Liu Ruyan yang tidak berdarah, lalu mengalihkan wajahnya kepadaku. Hikiang. 5 tahun ini, terima kasih atas kerja kerasmu, suaranya sangat tulus. Aku tidak berbicara, hanya mengangguk, kerja keras? Lebih dari sekadar kerja keras, kontrak, juga akan segera berakhir. Dia berhenti sejenak, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata. Apa rencanamu? Ingin melanjutkannya? Melanjutkan? Aku hampir mengira aku salah dengar. Terus menjadi pekerja keras atau terus melihat wajah dingin putrinya, Direktur Liu. Aku membuka mulutku, suaraku sangat tenang, begitu kontrak berakhir. Aku tentu akan pergi, dia sepertinya tidak terkejut, menghela napas. Memang, keluarga Liu kami yang bersalah padamu, begini saja. Dia berpikir sejenak, jika kamu tidak berencana untuk melanjutkan, aku pribadi akan memberimu tambahan 10 juta. Anggap saja sebagai biaya kerja keras selama 5 tahun ini, juga sebagai sedikit kompensasi dari keluarga kami, 10 juta. Ditambah 8 juta yang asli, dan 10 juta yang dia katakan sebelumnya jika kontrak berakhir akan diberikan lagi. Angka ini cukup untuk membuat kakakku tidak perlu khawatir seumur hidupnya. Aku menghitung dalam hati. Wajahku masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Uang, tentu saja aku mau. Ini adalah aku, awalnya berpikir, seiring berjalannya waktu. Mungkin Ruyan bisa sedikit mengerti dan melihat kebaikanmu. Suara Liu Hua terdengar sedikit tak berdaya, dan sedikit rasa bersalah yang tak terlihat. Tapi temperamen keras kepalanya itu memang tidak baik padamu. Hal-hal ini juga dari kami sebagai orang tua. Tidak bisa sepenuhnya mengendalikan. Keras kepala, lebih dari sekadar keras kepala. Liu Ruyan yang melayang di udara bergetar hebat. Ternyata itu adalah pengaturan ayah untuk melindunginya. Dia selalu berpikir bahwa aku yang mati-matian mendekatinya. Bahwa ayahnya tertipu olehku. Dia ingat bagaimana dia memperlakukanku. Sarapan pertama yang kubuat untuknya, dia bilang itu seperti makanan babi dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Aku mencuci gaun tidur sutranya dengan mesin cuci. Dia berteriak bahwa tangan kotor orang udik menyentuh barang-barangnya membuatnya jijik. Akan menularkan kutu dan virus, dan menyuruhku pergi. Dia masih ingat. Selain dirinya sendiri, ayahnya, dan beberapa kerabat yang kadang-kadang datang, tatapan mata mereka ke arahku mengandung sedikit rasa kasihan yang samar. Saat itu, dia masih merasa bahwa mereka tertipu oleh penampilanku yang jujur ini. Sekarang kupikir-pikir, yang mereka kasihan, mungkin bukan hanya aku, menantu laki-laki yang menumpang. Tetapi juga mengasihani Liu Ruyan yang buta,
Bodohnya tak tertolong. Benar-benar menganggap batu kerikil sebagai mutiara, menganggap ketulusan sebagai paru-paru keledai. Air mata dalam wujud jiwanya. Mengalir tanpa suara, tetapi tidak bisa menyentuh apapun. Penyesalan menghanyutkannya seperti air pasang. Ternyata, orang yang paling tidak masuk akal, paling kejam. Orang yang paling bodoh adalah dirinya sendiri. Liu Hua masih berbicara sesuatu. Mungkin beberapa kata-kata basa-basi. Aku mendengarkan, tetapi dalam hati berpikir. 5 tahun ini akhirnya akan segera berakhir. Sejujurnya, aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi pada Liu Ruyan. Setidaknya sekarang, setelah kontrak pernikahan 5 tahun berakhir. Setelah mendapatkan uang, aku akan segera membawa kakakku pergi jauh dari kota ini. Orang ini, masalah-masalah ini, tidak ada hubungannya lagi denganku. Memikirkan hal ini, aku bahkan merasa udaranya terasa lebih segar. Keesokan harinya, aku sama sekali tidak pergi ke kantor notaris. Aku tidak punya waktu untuk mengurus notaris Liu Ruyan. Apalagi kontraknya sudah jelas tertulis hitam di atas putih, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sampai kontrak berakhir. Dia sekarang seperti mayat hidup, jika terjadi sesuatu yang buruk, aku yang harus bertanggung jawab. Ji Boda ingin uang, biar saja dia menunggu. Benar saja. Malam itu, pintu kamar rumah sakit dibuka dengan kasar, Ji Boda dan Bai Ningbing masuk satu demi satu. Wajah mereka berdua tampak tidak sabar, terutama Ji Boda, wajah putihnya itu menghitam seperti dasar panci. Hikiang, apa maksudmu? Begitu membuka mulut, nadanya sudah menuduh. Seolah-olah aku berutang padanya jutaan. Mana surat keterangan yang kusuruh kau urus? Aku meliriknya. Aku malas menanggapi orang seperti ini, semakin ditanggapi. Dia semakin menjadi-jadi. Bai Ningbing menyela dengan nada sinis, Kak Ji Boda. Kenapa bicara omong kosong dengannya? Menurutku dia sengaja, tidak ingin kau mendapatkan uang dengan mudah. Saat dia berbicara, matanya menyapu Liu Ruyan yang terbaring di ranjang seperti ular berbisa, lalu beralih padaku. Beberapa orang, tidak ingin melihat orang lain bahagia. Mereka berdua bermain sandiwara seolah tidak ada orang lain di sekitar. Sama sekali tidak memperhatikanku. Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot membalas. Aku hanya diam-diam melihat mereka, ingin melihat apa yang diinginkan oleh pasangan tidak tahu malu ini. Ji Boda jelas sudah kehabisan kesabaran. Dia melotot tajam padaku, tanpa berkata apa-apa, langsung berjalan menuju ranjang Liu Ruyan. Sorot matanya, garang seperti ingin memakan orang. Bai Ningbing mengikuti dari belakang. Dengan sedikit kegembiraan dan kekejaman di wajahnya. Jantungku berdebar, apa yang ingin mereka lakukan? Detik berikutnya aku mengerti, Ji Boda mengulurkan tangan, tujuannya sangat jelas. Yaitu selang oksigen di hidung Liu Ruyan dan selang infus di punggung tangannya. Ya Tuhan! Karena dia setengah mati, lebih baik mati sekalian. Dia menggeram dengan gigi terkatup. Suaranya penuh dengan keserakahan dan kebrutalan. Dengan begitu aku bisa cepat mendapatkan uang, dasar kau anak kecil. Jangan coba-coba menghalangiku. Dia tidak lupa menoleh memperingatkanku, sorot matanya penuh dengan penghinaan. Cepat, Kak Ji Boda, jangan berlama-lama. Bai Ningbing mendesak dengan suara melengking di sampingnya, dengan sikap tidak sabar, seolah-olah setiap detik Liu Ruyan hidup adalah siksaan baginya. Setelah mendapatkan uang, kita akan pergi jauh, tidak perlu lagi melihat barang-barang sialan ini. Sialan, dua binatang kecil ini. Aku tiba-tiba berdiri. Aku mendorong Ji Boda yang menghalangi jalanku. Beraninya kalian, suaraku tidak keras. Tapi cukup dingin. Dalam kontrak tertulis dengan jelas, aku harus melindungi keselamatannya. Sekarang dua bajingan ini ingin membunuhnya di depanku, Ji Boda terhuyung karena doronganku. Dia hampir jatuh. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Hikiang, apa kau mencari mati? Ini bukan urusanmu. Minggir, dia menerkam seperti anjing gila. Tinju langsung mengarah ke wajahku. Aku segera menghindar dan bergumul dengannya. Bajingan ini terlihat seperti manusia. Tapi tenaganya tidak kecil. Sepertinya dia sering menggunakan uang Liu Ruyan untuk pergi ke game. Sementara jiwa Liu Ruyan hanya bisa melihat dari samping. Dia menjerit dan menangis seperti orang gila. Membentur dengan tubuh ilusinya. Mencoba mencakar. Tapi semua ini sia-sia. Dia hanya bisa melihat. Melihat garis yang mewakili tanda-tanda kehidupan melompat liar di layar. Kemudian, sedikit demi sedikit menuju garis lurus. Keputusasaan. Seperti air laut yang dingin, langsung menenggelamkannya sepenuhnya. Suara alarm yang memekakan telinga bergema di bangsal. Garis pada monitor detak jantung melompat-lompat seperti kuda liar yang lepas kendali, menandakan hilangnya nyawa dengan cepat. Tangan jahat Ji Boda hendak menyentuh selang oksigen di hidung Liu Ruyan. Minggir. Aku meraung, menggunakan seluruh kekuatanku untuk mendorongnya dengan keras. Dia terhuyung karena doronganku. Matanya garang seolah ingin menelanku hidup-hidup. Apa kau mencari mati? Dia menerkam lagi. Tinju menghujani seperti tetesan hujan. Aku tidak peduli dengan rasa sakit, aku memeluknya erat.
Tidak membiarkannya mendekati ranjang rumah sakit sedikit pun. Tujuanku hanya satu, menunda waktu. Bahkan sedetik pun. Selama kontrak belum berakhir, aku harus melindunginya. Dalam kekacauan, aku sama sekali tidak bisa sepenuhnya melindungi dari arah lain, Bai Ningbing yang jahat. Sambil aku dan Jiboda bergumul, dengan ekspresi gembira yang terdistorsi di wajahnya, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia sudah mencabut selang infus di tangan Liu Ruyan. Saat ini, tangannya secepat kilat. Dia meraih selang oksigen di hidung Liu Ruyan dan menariknya dengan keras. Terdengar suara, piar. Tabung tipis itu ditarik dengan kasar dan dilempar ke lantai. Saat tabung oksigen dan infus dicabut, Liu Ruyan di ranjang rumah sakit, tubuhnya yang selalu tak bernyawa seperti porselen halus, tiba-tiba bergetar. Tenggorokannya seolah bergulir pelan, seolah orang yang tenggelam akhirnya menghirup seteguk udara. Lalu, kedua matanya yang sudah lama terpejam terbuka lebar tanpa peringatan. Itu bukan tatapan kosong dan hampa seorang vegetatif, juga bukan kelemahan dan kebingungan orang yang baru sembuh dari sakit parah, itu adalah sepasang mata yang tajam seperti kilat. Sedingin es dan setajam pisau, dengan amarah yang tak terbatas dan kemarahan yang membara, menembak ke arah Bai Ningbing yang berdiri di samping tempat tidur. Waktu seolah membeku pada saat ini. Bai Ningbing masih mempertahankan senyum puas setelah mencabut tabung, dan Jiboda juga marah karena halanganku. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lengan Liu Ruyan yang kurus kering itu tiba-tiba terangkat dengan kekuatan yang luar biasa, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampar Bai Ningbing dengan keras. Di wajah yang dipenuhi riasan halus itu, terdengar suara plak yang renyah. Tamparan keras ini meledak di bangsal yang sunyi ini, membuat gendang telinga berdengung sakit. Anak nakal. Bentakan dingin yang menusuk tulang keluar dari bibir pucat Liu Ruyan, membawa kebencian yang tak terbatas. Bai Ningbing terhuyung karena tamparan ini, rambut di kepalanya menjadi miring, dan 5 bekas jari yang jelas dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menutupi wajahnya yang panas dan menatap tak percaya pada wanita yang tiba-tiba hidup kembali di tempat tidur itu. Seluruh tubuhnya tercengang, matanya penuh ketakutan dan kebingungan. Pertarunganku dengan Jiboda juga tiba-tiba berhenti. Amarah di wajah Jiboda langsung membeku, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Pupil matanya menyusut tajam karena keterkejutan yang luar biasa, menatap Liu Ruyan dengan tatapan kosong, seolah melihat hantu yang paling luar biasa di dunia. Liu Ruyan sudah bangun? Tidak. Ini lebih dari sekadar bangun. Ekspresi dan auranya ini, sama sekali tidak seperti orang yang baru saja berjuang dari ambang kematian otak. Ekspresi Jiboda bahkan lebih menarik daripada perubahan wajah dalam operasi cuan. Detik sebelumnya dia masih tampak garang. Berharap untuk segera membunuh orang di ranjang rumah sakit itu. Detik berikutnya, wajah tampan itu dipenuhi dengan perasaan kehilangan yang tiba-tiba ditemukan kembali. Kebahagiaan yang luar biasa dan penyesalan yang menakutkan. Dengan suara gedebuk, dia benar-benar berlutut di samping tempat tidur. Lututnya menghantam lantai, mengeluarkan suara tumpul. Sayang. Sayang, akhirnya kamu bangun. Dia meraung sambil menangis terseduh-seduh, suaranya sangat memilukan. Aktingnya begitu berlebihan, Oscar berutang padanya sebuah piala kecil. Tidak sia-sia aku menjagamu siang dan malam. Merawatmu, tahukah kamu, aku sangat khawatir. Sambil menangis, dia mencoba meraih tangan Liu Ruyan, pergelangan tangan yang memakai jam tangan edisi terbatas itu. Dia juga dengan sengaja membenturkannya ke pagar logam tempat tidur yang dingin, mengeluarkan suara dentang, seolah diam-diam menceritakan penderitaan dan pengorbanannya selama ini. Penampilannya yang menyedihkan, air mata langsung menetes, pada pandangan pertama. Masih terlihat meyakinkan, Bai Ningbing juga segera bereaksi, meskipun pipinya masih terasa perih. Namun naluri untuk bertahan hidup membuatnya segera mulai bekerja sama. Benar, Ruyan, kamu tidak tahu betapa khawatirnya kakak Jiboda tentangmu. Kami semua hampir gila karena cemas. Dia juga ingin mengeluarkan beberapa tetes air mata, tetapi sayangnya aktingnya benar-benar tidak cukup baik. Dia terisak beberapa kali, tanpa agak menggelikan. Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Matanya sedingin pisau bedah, hanya menatap penampilan mereka berdua dengan tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tidak ada kata-kata berlebihan dari mulutnya, hanya satu kata yang keluar dengan lembut dari antara bibirnya yang pucat. Enyah. Suara kata ini tidak keras, bahkan agak serak karena baru sembuh dari sakit yang lama. Namun seperti palu godam, menghantam hati Jiboda dan Bai Ningbing dengan keras. Tangisan Jiboda langsung berhenti. Ekspresi di wajahnya juga menegang. Sayang, ada apa denganmu? Apakah ada yang sakit? Aku Jiboda, apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Dia mencoba melanjutkan aktingnya, nadanya penuh dengan luka dan kebingungan. Bai Ningbing juga dengan cepat membantu. Ruyan, kamu pasti salah paham. Bagaimana mungkin kami menyakitimu? Kami mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanku? Liu Ruyan akhirnya berbicara lagi. Suaranya masih tidak berubah, khawatir aku tidak mati cukup cepat, jadi kamu ingin turun tangan sendiri. Mencabut selang oksigen dan selang infusku,
Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, wajah Jiboda dan Bai Ningbing menjadi semakin pucat. Tidak, 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 bukan begitu. Jiboda segera melambaikan tangannya. Keringat dingin sudah muncul di dahinya. Sayang, dengarkan penjelasanku. Kami melihat kamu terlalu menderita, ingin membuatmu. Tidak, tidak. Kami melihat alat itu sepertinya ada sedikit masalah, ingin memeriksanya. Benar. Hanya memeriksa alat. Kebohongan ini dibuat-buat, bahkan dia sendiri merasa tidak masuk akal. Apakah perlu dua orang untuk memeriksa alat? Satu mencabut selang oksigen, satu mencabut selang infus? Sudut bibir Liu Ruyan sedikit terangkat, penuh dengan ejekan. Jiboda. Bai Ningbing, apa kalian menganggapku bodoh, atau berpikir otakku bermasalah setelah bangun? Ruyan, kamu benar-benar salah paham. Bai Ningbing masih ingin mengelak. Kami tulus ingin yang terbaik untukmu. Ingin yang terbaik untukku? Liu Ruyan mencibir. Ya, untuk yang terbaik bagiku, jadi saat aku sakit parah. Kalian berdua bermesraan di kamar sakitku, merencanakan bagaimana membagi warisanku. Ini juga yang terbaik untukku? Kata-kata ini seperti petir di siang bolong, langsung membuat Jiboda dan Bai Ningbing terpanggang. Mereka tidak pernah menyangka, Liu Ruyan mendengar semua kata-kata ini tanpa ketinggalan satu pun. Aku. Jiboda terdiam, tidak bisa mengarang satu kata pun. Bai Ningbing bahkan gemetar ketakutan. Bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Sebelum aku memanggil Satpam, suara Liu Ruyan tiba-tiba meninggi beberapa oktav. Dengan otoritas yang tak terbantahkan, segera menghilang dari hadapanku. Ketegasan dan aura membunuh yang terpancar dari matanya membuat Jiboda dan Bai Ningbing merinding. Mereka tidak ragu. Jika mereka tinggal lebih lama sedetik saja, wanita yang baru saja kembali dari ambang kematian ini, benar-benar akan melakukan sesuatu yang akan mereka sesali seumur hidup. Melihat sikap Liu Ruyan begitu keras, tidak ada gunanya melanjutkan sandiwara, malah bisa membuatnya benar-benar marah. Jiboda dan Bai Ningbing saling bertatapan, dan melihat ketakutan dan kekalahan di mata satu sama lain. Kami akan segera pergi. Jiboda bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa, menarik Bai Ningbing yang sudah kehilangan akal sehat, dan bergegas menuju pintu kamar tanpa menoleh ke belakang. Penampilan mereka yang melarikan diri, di mana lagi ada sedikit pun kesombongan dan kepuasan sebelumnya, aku menyaksikan semuanya dengan dingin. Melihat pasangan hina itu melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumah, hatiku tidak bergejolak. Jiboda dan Bai Ningbing seperti dua anjing yang terinjak ekornya. Setelah melarikan diri dengan ekor terselip, kamar rumah sakit akhirnya sunyi selama beberapa hari. Tapi ketenangan ini tidak berlangsung lama. Kedua orang tak tahu malu itu jelas tidak menyerah. Setiap beberapa hari mereka mencoba menyelinap ke rumah sakit, dan setiap kali mereka berpura-pura lebih menyedihkan. Jiboda memegang bunga, Bai Ningbing membawa keranjang buah, air mata datang begitu saja. Akting mereka sangat buruk hingga menggelikan. Tapi Liu Ruyan bukan lagi nona muda yang mudah dibujuk dengan beberapa kata manis. Matanya sedingin es. Setiap kali dia langsung memanggil Satpam, usir kedua bajingan yang mencoba membunuh pasien ini. Suaranya tidak keras, tetapi dengan otoritas yang tak terbantahkan, beberapa kali seperti ini. Wajah Jiboda dan Bai Ningbing benar-benar kehilangan muka, dan akhirnya mereka tidak berani lagi muncul secara terang-terangan. Aku masih pulang setiap hari. Memasak makanan ringan yang bisa dia makan dan mengantarkannya ke rumah sakit untuk menyuapinya. Semuanya seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Hanya saja, tatapan matanya padaku berubah, tidak lagi dingin dengan penilaian dan perintah seperti dulu. Melainkan ada semacam emosi kompleks yang tidak ku mengerti. Sepertinya ada rasa bersalah, ada penyelidikan, dan sedikit kehati-hatian. Kadang-kadang ketika aku menyuapinya, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Membuatku merasa tidak nyaman. Dia tiba-tiba akan berbicara dengan suara yang agak serak dan berkata, "Aku bisa sendiri." Aku menyerahkan mangkuk dan sumpit padanya, dan melihatnya menggunakan tangannya yang kurus hingga hanya tulang. Dengan canggung makan perlahan sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Liu Ruyan pulih dengan sangat cepat. Bahkan dokter pun kagum dan berkata bahwa ini adalah keajaiban medis. Semua indikator telah pulih dengan baik. Dia bisa keluar dari rumah sakit dan pulang untuk beristirahat. Liu Hua secara alami sangat gembira dan memegang tanganku. Terus-menerus mengucapkan kata-kata terima kasih, matanya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. "Hi Qiang, kali ini terima kasih banyak padamu. Ruyan bisa bangun, kamu sangat berjasa." Aku hanya menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi dalam hatiku aku sedang menghitung bahwa kontrak tinggal 1 bulan lagi. Aku akan segera benar-benar bebas. Hari itu ketika keluar dari rumah sakit, cuacanya bagus. Liu Hua mengatur mobil. Aku membantu Liu Ruyan naik ke mobil. Dia sangat kurus. Hampir tidak ada beratnya. Ketika dia bersandar padaku, aku bisa dengan jelas merasakan tulang-tulangnya menonjol. Tetapi ketika kembali ke villa tempat kami tinggal bersama selama hampir 5 tahun, begitu masuk, Liu Ruyan menghentikan para pelayan yang ingin datang membantu. Dia berdiri di tengah ruang tamu, melihat sekeliling, matanya dalam dan misterius. Kemudian, dia berbalik ke arahku, tanpa peringatan apapun.
Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, gerakannya begitu cepat sehingga aku tidak sempat bereaksi, dan meraih kerah kemejaku. Dengan paksa menariknya ke bawah, dan hanya terdengar suara robekan, kain katun itu robek sebagai tanggapan. Aku bahkan tidak sempat terkejut, dia sudah hampir dengan kasar merobek pakaian atasku yang rusak dari tubuhku. Melemparkannya ke tanah. Aku bertelanjang dada, dan menatapnya dengan sedikit bingung. Tatapannya seperti dua lampu sorot, menyapu inci demi inci dada dan lenganku. Udara seolah membeku pada saat itu. Bekas luka di lengan kananku, yang membentang dari siku ke lengan bawah. Jelek, seperti berbaring di sana, dan ada bekas luka panjang diagonal. Warnanya sudah memudar banyak, tetapi masih bisa melihat bahaya awalnya. Ini semua karena dia dan cahaya bulannya. Napas Liu Ruyan tiba-tiba tersendat, dia mengulurkan tangannya. Ujung jarinya bergetar, ingin menyentuh bekas luka Xing Dao di dadaku, tetapi tiba-tiba menariknya kembali ketika hampir menyentuh. Seolah-olah itu adalah besi panas yang membara. Wajahnya pucat menakutkan, bibirnya bergetar. Matanya menatap lurus ke arah bekas luka itu, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan, rasa sakit, dan semacam penyesalan yang belum pernah kulihat di matanya. Sangat kuat hingga tak teruraikan. Ini, suaranya kering dan serak. Dengan getaran hebat yang tak mudah disadari, setiap kata seolah-olah diperas dengan susah payah dari tenggorokannya. Kau yang menghalangi? Aku menatapnya, tidak berbicara, hanya dengan tenang menyambut tatapannya. Diam adalah jawaban terbaik. Dia akhirnya tahu. Apa yang dikatakan Chen Ze, apa yang dia dengar saat koma, semuanya benar. Liu Ruyan seperti kehabisan semua kekuatan. Tubuhnya bergoyang, jika saja dia tidak segera memegangi sofa di sampingnya. Mungkin dia akan langsung ambruk ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sepertinya berusaha keras untuk menenangkan emosi yang bergejolak. Lama kemudian, dia berbicara lagi. Suaranya masih bergetar, tetapi ada sedikit ketenangan aneh, seperti ketenangan sebelum badai. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan rumit. Apakah kamu tinggal sebulan lebih sedikit lagi, dan akan bercerai denganku? Aku sedikit terkejut dia tahu dengan begitu jelas. Sepertinya, ayahnya, Liu Hua, juga sudah memberitahunya. Benar, aku mengangguk, nadaku tenang dan tanpa gelombang. Kontraknya akan segera berakhir, dan aku juga harus pergi. Dia menatapku lekat-lekat, seolah ingin menembusku. Apakah kau tidak pernah menyukaiku? Aku terdiam. Suka? Kata ini, di antara kita. Benar-benar lelucon. Cahaya di matanya redup sedikit demi sedikit. Seperti lilin yang ditiup angin. Hari-hari setelah itu, Liu Ruyan seperti menjadi orang yang berbeda. Atau lebih tepatnya, dia berusaha keras untuk menjadi orang lain. Dia mulai tersenyum padaku. Senyum hati-hati dan menyenangkan itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Pelayan di rumah sebagian besar dipecat olehnya, katanya ingin merawatku secara pribadi. Hasilnya adalah dapur menjadi medan perang baru. Pertama kali, dia menyajikan sepiring benda hitam tak dikenal. Dengan bangga mengumumkan bahwa ini adalah telur goreng cinta. Aku melihat warna yang sebanding dengan dasar panci dan kemudian melihat matanya yang penuh harapan. Aku makan seteguk tanpa mengubah ekspresiku. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti menaburkan garam dan gula sebagai anak kembar yang tidak terpisahkan. Dia menatapku dengan mata berbinar. Bagaimana? Aku menelan dengan susah payah dan mengeluarkan 3 kata. Sangat kreatif. Dia percaya dan tersenyum manis. Hari berikutnya dia bahkan lebih bersemangat. Jadi, aku mencicipi nasi goreng LR. Nasi adalah nasi, telur adalah sayuran, minyak adalah minyak. Ketiganya sangat berbeda dan tidak saling mengganggu. Ada juga kejutan mie. Terkejut menemukan bahwa mie itu setengah matang. Aku makan dengan tenang. Dia melihat ke samping. Sesekali mengambilkan sayur untukku. Sikapnya seolah-olah aku adalah harta karun yang rapuh. Kemudian, dia menemukan album foto pernikahan dari suatu tempat. Itu milik temannya. Hikiang, ayo kita ambil foto pernikahan lagi. Dia menatapku. Dengan sedikit permohonan di matanya. Kontrak akan segera berakhir. Aku mengingatkannya. Aku tahu. Dia menundukkan kepalanya, suaranya sedikit bergetar. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Aku tidak menolak lagi. Di studio foto. Dia mengenakan gaun pengantin putih bersih. Sangat cantik, seperti seorang putri sejati. Hanya saja pangeran di sisinya linglung sepanjang waktu. Fotografer berteriak. Pengantin pria melihat pengantin wanita, tersenyum, sedikit mesra. Aku berusaha keras untuk tersenyum kaku, tetapi Liu Ruyan berinisiatif untuk menggandeng lenganku dan menyandarkan kepalanya dengan ringan di bahuku. Saat itu, aroma parfum di tubuhnya sedikit berbeda dari yang aku ingat. Dia mulai gila-gilaan membelikanku barang-barang. Pakaian, jam tangan, manset, dasi, memenuhi lemari pakaianku. Banyak dari mereka adalah merek mewah yang sebelumnya tidak akan pernah kulihat. Dia berkata, ini semua pantas kamu dapatkan. Aku melihat benda-benda dingin itu,
merasa seperti boneka yang didandani dengan cermat. Perusahaannya mengadakan jamuan makan malam penting. Dulu, dia tidak pernah mengajakku ke acara seperti ini. Kali ini, dia memberitahuku jauh-jauh hari, menyuruhku bersiap-siap. Di jamuan makan malam, dia mengenakan gaun yang memukau, menggandeng lenganku. Hadirin sekalian, perkenalkan, ini adalah suamiku, Hikiang. Suara terkejut dan bisik-bisik terdengar di sekeliling. Aku bisa merasakan tatapan menyelidik, terkejut, bahkan meremehkan. Namun, Liu Ruyan tidak peduli, malah menggenggam tanganku erat-erat, dagunya sedikit terangkat. Seperti burung merak yang sombong. Ji Boda juga datang, entah dari mana dia mendengar berita itu. Dia memegang gelas anggur, mencoba mendekati Liu Ruyan dengan senyum yang menurutnya menawan. Ruyan, lama tidak bertemu. Kamu sangat cantik hari ini. Liu Ruyan bahkan tidak meliriknya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di area kecil kami ini. Tuan Ji, suami saya ada di sini. Mohon jaga sikap Anda. Aku tidak ingin udara bersihku tercampur dengan hal-hal yang tidak senonoh. Wajah Ji Boda langsung berubah dari putih menjadi merah, lalu dari merah menjadi ungu, sangat berwarna. Dia mungkin tidak menyangka Liu Ruyan akan mempermalukannya di depan umum. Beberapa orang tertawa kecil. Jari-jari Ji Boda yang memegang gelas anggur memutih. Akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan malu-malu. Setelah malam itu, dia masih tidak menyerah dan mencari Liu Ruyan beberapa kali, tetapi dia dipermalukan habis-habisan dengan beberapa kata. Dasar katak jelek ingin makan daging angsa, tidak berkaca dulu seperti apa dirimu. Dulu aku buta. Sekarang penglihatanku 5.0, aku bisa melihat dengan jelas bahwa beberapa orang bahkan tidak sebaik gunung, memaki orang tanpa kata-kata kotor. Tetapi lebih kejam daripada menampar wajah secara langsung. Dia juga membawaku ke pantai, seperti semua pasangan yang sedang jatuh cinta. Berfoto dan check-in, berkejaran dan bermain-main di pantai. Dia tertawa sangat bahagia, seperti anak kecil. Malamnya, kami tinggal di kamar dengan pemandangan laut, hanya ada satu tempat tidur. Hikiang. Malam ini, mari kita tidur bersama. Dia menatapku, matanya penuh harapan. Dan juga kegelisahan. Aku tidak berbicara, jadi dia menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Dia dengan paksa menarikku ke tempat tidur, dia memelukku dari belakang, lengannya sangat kurus. Tapi sangat kuat, aku bisa mencium aroma samar di rambutnya, tubuhku sedikit kaku. Selama 5 tahun ini, kami tidur terpisah, sangat jelas batasnya. Keintiman mendadak ini membuatku sangat tidak nyaman, aku merasakan ada yang tidak beres dengannya. Dia seperti menjadi orang lain, sangat bergantung padaku, bahkan semacam obsesi yang hampir fanatik. Semakin dia seperti ini, semakin kencang tali yang ingin aku tinggalkan di hatiku. Bulan ini, wajah menjengkelkan Ji Boda masih seperti lalat. Sesekali ingin mendekati Liu Ruyan. Pertama kali, dia memegang seikat besar mawar merah norak. Menunggu di bawah gedung perusahaan, Liu Ruyan turun dari mobil yang kukendarai, melihatnya. Alisnya bahkan tidak berkerut, Tuan Ji, suamiku tidak menyukai aroma mawar. Terutama yang berbau sampah. Setelah dia selesai berbicara, dia menggandeng lenganku. Berjalan masuk tanpa melihat ke samping, meninggalkan Ji Boda memegang bunga, wajahnya membiru. Seperti badut yang celananya dilucuti di depan umum. Kedua kalinya, entah dari mana dia mendengar. Liu Ruyan akan pergi ke sebuah restoran, memesan tempat terlebih dahulu, ingin bertemu secara kebetulan. Akibatnya, Liu Ruyan langsung meminta manajer untuk mengusirnya. Alasannya adalah mengganggu selera makan. Wajah putihnya itu hampir berubah bentuk karena marah, setelah beberapa kali. Harga diri Ji Boda yang konyol itu mungkin telah diinjak-injak oleh Liu Ruyan menjadi debu, dia memang tidak muncul lagi secara terang-terangan. Tapi aura yang menghantuinya itu menjijikan, Liu Ruyan padaku. Terlalu baik, dia sepertinya yakin bahwa selama dia cukup baik padaku. Aku tidak akan pergi, kehati-hatian semacam itu, kebaikan yang hampir fanatik itu. Membuatku sedikit sesak napas, malam ini, dia tiba-tiba punya ide. Hikiang, ayo kita makan camilan malam, aku sedang melihat buku di tanganku. Mendengar itu, aku mendongak, pergi kemana? Pergi ke tempat yang pernah kamu sebutkan sekali. Warung pinggir jalan, matanya berbinar, dengan sedikit harapan yang menyenangkan. Aku memang menyebutkannya sekali dengan santai, itu sudah lama sekali, saat itu dia mencibir. Dulu dia bilang itu produk U, tapi sekarang dia sendiri yang menawarkannya. Aku melihatnya tanpa bicara, dia sedikit gugup memegang ujung bajunya. Kamu tidak suka? Kalau begitu kita ganti tempat, ayo pergi. Aku menutup buku, senyum langsung merekah di wajahnya, seolah mendapat hadiah yang sangat besar. Mobil baru saja keluar dari garasi komplek villa, malam begitu pekat, lampu jalan redup. Tiba-tiba, suara deru mesin yang memekakan telinga datang dari sisi belakang, aku tanpa sadar menoleh. Sebuah mobil van kecil reot, seperti binatang buas yang mengamuk, bahkan tidak menyalakan lampu. Begitu saja langsung menabrak antara kursi pengemudi dan kursi penumpang, kecepatannya sangat cepat. Tidak sempat bereaksi, aku hanya sempat berteriak hati-hati,
sambil membanting setir ke kanan. Berharap bisa menghindari tabrakan fatal ini, tapi semuanya sudah terlambat. Boom! Suara gemuruh yang memekakan telinga, seperti petir yang menyambar tepat di telinga, membuat badan mobil itu berubah bentuk dengan hebat. Pecahan kaca berhamburan ke segala arah, air bak langsung keluar, menghantam wajah dan dadaku dengan keras. Pandangan menjadi gelap, dunia berputar-putar, rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuh. Kepala berdengung, seperti ada ribuan lebah yang menabrak kesana kemari di dalamnya. Aku tidak tahu berapa lama berlalu. Dengan susah payah memulihkan sedikit kesadaran, kepala sakitnya minta ampun, pandangan kabur. Aku dengan susah payah mengerjapkan mata, ingin melihat dengan jelas keadaan sekeliling, bau saus tomat yang menyengat menusuk hidung. Ruyan, aku memanggil dengan suara serak, menoleh melihat ke kursi penumpang. Hanya melihat sekilas, jantungku seperti diremas dengan kuat oleh tangan besar tak kasat mata, Liu Ruyan. Dia bersandar di kursi yang berubah bentuk, matanya tertutup rapat, wajahnya pucat seperti kertas. Darah, dari dahinya, dari lengannya. Terus mengalir keluar, mewarnai merah gaunnya yang berwarna terang. Mewarnai merah jok kursi, juga mewarnai merah pandanganku, berlumuran darah. Liu Ruyan, aku berteriak, ingin menyentuhnya. Namun, aku menyadari tubuhku juga sakit sekali. Bergerak sedikit saja rasanya seperti mau remuk, tidak mungkin. Tidak boleh panik, aku memaksa diri untuk tenang, dengan tangan gemetar merogoh saku. Ponselnya masih bisa digunakan meskipun layarnya pecah. Saya segera menghubungi nomor darurat, menjelaskan situasi dan lokasi dengan bahasa yang sesingkat mungkin, lalu. Saya mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk membuka sabuk pengaman, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sedikit demi sedikit mendekatinya, Liu Ruyan, bangunlah. Luka kecil seperti ini tidak berarti apa-apa, setelah sampai di rumah sakit. Dokter UGD hanya membersihkan luka lecet di lengan saya dan menjahit beberapa jahitan di dahi. Ini semua hanya luka ringan, akan sembuh dalam beberapa hari, dibandingkan dengan saat saya melindunginya dari pisau dan dipukuli di masa lalu. Luka kecil ini seperti gigitan nyamuk. Ayah Liu Ruyan, Liu Hua, datang dengan tergesa-gesa. Langkahnya terburu-buru, matanya merah karena kurang tidur. Liu Dong, yang biasanya mendominasi dunia bisnis. Saat ini, dia tampak seperti ayah biasa yang khawatir tentang putrinya. Dia melihatku. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menghela napas berat. Hikiang, Ruyan, dia. Dokter masih berusaha menyelamatkannya. Saya memotong perkataannya, suaranya datar. Dia mengangguk. Dia menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat, wajahnya penuh kecemasan. Saya menatap wajahnya yang lelah. Saya mulai merencanakan sesuatu di dalam hati. Inilah saatnya saya pergi. Paman, saya membuka mulut. Dia menoleh. Matanya bertanya, kontrak kita akan berakhir dalam 2 hari lagi. Dia tertegun sejenak, lalu segera mengerti maksud saya. Ruyan akhir-akhir ini sepertinya sangat lengket padaku. Saya mempertimbangkan kata-kata saya. Saya rasa, ini adalah waktu terbaik bagi saya untuk pergi. Liu Hua terdiam, alisnya berkerut erat. Saya ingin meminta bantuan Anda. Katakan saja, umumkan saja bahwa saya terluka parah dalam kecelakaan mobil ini. Tidak bisa diselamatkan. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan. Katakan saja sudah dikremasi. Liu Hua menatapku dengan tatapan tajam. Matanya sangat rumit. Dari tatapan rumitnya, saya melihat keterkejutan. Saya melihat keengganan, bahkan, saya juga melihat sedikit kelegaan. Apakah kamu yakin sudah memikirkannya matang-matang? Suaranya terdengar pasrah, aku mengangguk. Tidak lagi memberinya, atau lebih tepatnya, tidak lagi memberi kalian kesempatan. Kesempatan? Hah, antara kita. Tidak pernah ada kesempatan yang sebenarnya. Kontrak 5 tahun, peran yang dimainkan selama 5 tahun. Sudah cukup, aku hanya ingin membawa kakakku, menjalani hari-hari yang tenang. Melihat ketegasan sikapku, Liu Hua menghela napas panjang. Baiklah. Aku menyetujuimu. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepadaku. Di dalamnya ada 20 juta. Awalnya disiapkan untuk diberikan padamu setelah kontrak berakhir. Sekarang dipercepat, anggap saja ini sebagai keluarga Liu. Sedikit kompensasi untukmu selama 5 tahun ini, dan juga yang pantas kamu dapatkan. 20 juta. Ditambah dengan yang sudah kukumpulkan sebelumnya, sudah cukup. Aku tidak menolak. Menerima kartu itu, terima kasih paman. Seharusnya kami yang berterima kasih. Liu Hua tersenyum pahit, Hikiang, semoga kamu baik-baik saja di kemudian hari. Aku mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Selagi perhatian semua orang masih tertuju pada Liu Ruyan. Aku diam-diam meninggalkan rumah sakit. Aku tidak menoleh ke belakang, dan tidak ada sedikit pun kerinduan. Kota ini, orang-orang ini, kejadian-kejadian ini. Semuanya harus dilupakan sepenuhnya. Kemudian, aku mendengar. Setelah Liu Ruyan bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah mencariku. Di mana Hikiang? Kemana Hikiang pergi?
Perawat dan dokter semua ragu-ragu, tidak berani menatap matanya. Pada akhirnya Liu Hua dengan mata merah, menyerahkan sebuah kotak abu dingin yang katanya adalah abuku. Kepadanya, Ruyan, Hikiang dia. Sudah pergi. Dia tidak percaya, menjerit seperti orang gila. Bertanya, menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Dia mencariku seperti orang gila. Menggunakan semua koneksi, hampir membalikan seluruh kota. Akhirnya, dia memeluk kotak abu kecil itu, mengurung diri di kamar, menangis berhari-hari. Menangis sampai suaranya serak, menangis sampai matanya merah dan bengkak. Setelah itu, dia tidak menangis lagi, hanya memeluk kotak itu, tatapannya kosong dan linglung. Beberapa hari kemudian, dia keluar dari kamar, bekas air mata di wajahnya belum kering. Namun, tatapannya berubah, menjadi dingin dan tajam. Seperti bilah pisau yang dicelup racun, setelah kesedihan dan keputusasaan yang tak berujung, adalah kebencian yang meluap-luap. Dia akan membalaskan dendam untukku, untuk Hikiang yang sudah mati itu, dan menuntut keadilan. Aku mengambil 20 juta dari Liu Hua, melarikan diri dari kota yang membuatku sesak napas itu, dan tiba di kota Jiang. Penyakit kakakku mendapatkan perawatan tepat waktu berkat dukungan dana yang cukup sebelumnya, dan kondisinya telah pulih sepenuhnya. Keponakanku juga kujemput, setiap hari berceloteh, menambahkan sedikit kehidupan pada kehidupan yang sunyi senyap ini. Hari-hari memang semakin baik, aku sengaja tidak memikirkan orang dan kejadian di masa lalu, hanya ingin menjaga ketenangan yang sulit didapat ini. Namun, beberapa kabar, seperti hantu yang punya kaki, selalu bisa menembus berbagai rintangan, melayang ke telingaku, setelah aku mati. Liu Ruyan memeluk kotak abu palsu itu, mengurung diri di kamar tanpa makan dan minum, sikapnya itu. Seperti ingin mengikutiku pergi, membuat Liu Hua ketakutan setengah mati, hampir mengira akan kehilangan seorang putri lagi. Tapi beberapa hari kemudian, dia tetap keluar, ku dengar. Ketika dia keluar, matanya bengkak seperti kenari, wajahnya pucat pasi tanpa sedikit pun warna saus tomat. Namun, di kedua matanya, menyala dua nyala api dingin, seperti hantu pendendam yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan semua jaringan dan sumber daya keluarga Liu untuk menyelidiki tuntas kecelakaan mobil itu. Dia tidak percaya itu hanya kehilangan kendali kendaraan yang sederhana. Dia seperti serigala betina yang mencium bau darah, dengan keras kepala dan gila-gilaan merobek setiap petunjuk yang mungkin. Tak lama kemudian, kebenaran seperti bawang bombay, lapis demi lapis terungkap di hadapannya. Pedas menyengat, membuatnya berlinang air mata, adalah Jiboda dan Bai Ningbing. Kedua belatung yang kukira sudah dia hancurkan dan injak-injak ini, ternyata belum menyerah, mereka melihat Liu Ruyan bangun secara ajaib. Mimpi indah mewarisi warisan hancur total, Bai Ningbing si wanita beracun itu, membisikkan sesuatu di telinga Jiboda lagi. Menghasutnya untuk sekalian saja, membuat kecelakaan mobil lagi, memastikan Liu Ruyan mati sepenuhnya. Dengan begitu, Jiboda masih bisa mendapatkan warisan sejumlah astronomi sebagai duda. Pada saat mengetahui kebenaran, ekspresi Liu Ruyan seperti apa, aku tidak bisa membayangkannya. Aku hanya mendengar bahwa dia saat itu tenang mengerikan, bahkan tidak ada sedikit pun riak di wajahnya. Hanya mata itu, hitam seperti dua pusaran tanpa dasar, yang bisa menelan semua cahaya. Dewi Pembalasan, atau bisa dibilang iblis wanita, secara resmi telah tiba. Dia tidak melapor ke polisi, juga tidak menempuh prosedur hukum yang jelas, dia memilih cara yang lebih langsung. Cara yang juga lebih kejam. Jiboda dan Bai Ningbing tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, hidup tak terlihat, mati tak berjasad. Liu Ruyan menggunakan koneksi untuk mengirim mereka secara diam-diam ke rumah sakit jiwa swasta. Rumah sakit itu memiliki reputasi buruk di kalangan tertentu. Konon, khusus menerima beberapa pasien khusus, metode pengobatannya pun sulit dipercaya, asalkan diberi cukup uang. Bisa membuat hidup lebih buruk daripada mati. Dia menggelontorkan banyak uang hanya untuk mengajukan satu permintaan. Biarkan mereka hidup, tetapi harus 100.000 kali lebih menyakitkan daripada mati. Maka, perawatan khusus Jiboda dan Bai Ningbing dimulai. Kebisingan desibel tinggi tanpa henti selama 24 jam, semua jeritan yang menyayat hati dan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Membuat mereka sama sekali tidak bisa tidur, saraf tegang setiap saat, diambang kehancuran. Mereka dirampas tidurnya, begitu menutup mata, mereka akan dibangunkan dengan air dingin. Atau diseret secara kasar ke tempat tidur, sengatan listrik menjadi hal biasa. Arus lemah membuat seluruh tubuh mereka kejang-kejang. Mulut berbusa, meratap dalam penderitaan yang ekstrim. Mereka dicekoki berbagai obat yang tidak diketahui. Beberapa membuat mereka bersemangat hingga tidak bisa tidur selama berhari-hari. Yang lain membuat mereka lemah hingga tidak bisa mengangkat satu jari pun. Yang paling mengerikan adalah, mereka diikat secara terpisah di ranjang yang berbeda, tangan dan kaki mereka diikat dengan sabuk kasar hingga berdarah-darah. Kemudian, pihak rumah sakit akan melepaskan beberapa pasien jiwa yang benar-benar gila dan agresif. Membiarkan pasien yang kehilangan akal itu meninju, menendang, menggigit,
dan mempermalukan mereka. Aku tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. Tetapi hanya mendengarnya saja sudah cukup membuat orang merinding. Tidak sampai setengah bulan. Jiboda yang dulunya tampak seperti manusia dan Bai Ningbing yang glamor telah sepenuhnya disiksa menjadi dua mayat hidup. Mereka menjadi linglung, gila, berpakaian compang-camping, dan memancarkan bau busuk. Inkontinensia urin dan tinja, mulut mereka hanya akan bergumam berulang-ulang beberapa kalimat. Aku salah. Aku benar-benar salah, mohon Hikiang, mohon maafkan aku. Liu Ruyan, kasihanilah kami tidak akan berani lagi. Mereka memanggil-manggil namaku berulang kali, nama yang mereka kira sudah menjadi abu, memohon pengampunan dari orang mati. Sungguh ironis, ku dengar Liu Ruyan kadang-kadang menerima video dari pihak rumah sakit. Di dalam video itu, pasangan hina itu seperti dua ekor belatung, merayap di tanah yang kotor. Menangis, memohon ampun, dia akan menyaksikannya tanpa ekspresi. Kemudian dengan tenang menghapusnya, apakah dendam besar sudah terbalaskan? Mungkin saja. Namun, Liu Ruyan yang dulunya sombong dan dingin, kemudian menjadi paranoid dan penuh kasih sayang, setelah mengirim musuhnya ke neraka dengan tangannya sendiri. Jiwanya tampaknya ikut jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam, kematianku. Membawa serta cintanya, dan juga memicu kebenciannya, hanya saja tidak tahu. Setelah kebencian yang meluap-luap ini, apa yang tersisa padanya? Malam di kota Jiang sangat sunyi. Tidak seperti kota sebelumnya, yang selalu berisik hingga membuat kesal, aku melihat bintang-bintang di luar jendela. Memikirkan wajah tidur nyenyak kakakku, sudut bibirku tanpa sadar membentuk lengkungan. Ini adalah tempat yang indah. Kota kecil di selatan dengan ritme yang lambat, jauh dari kebisingan dan kegelapan masa lalu. Cuaca di kota Jiang seringkali cerah dan hangat, aku belajar melakukan investasi kecil, tidak banyak. Tetapi cukup untuk kita hidup berkecukupan, kesenangan terbesar setiap hari, adalah bermain gila dengan keponakan. Masa lalu yang pernah membuatku sesak napas, sepertinya benar-benar tersapu bersih oleh air sungai Jiang. Kakakku juga menemukan kesenangan baru. Menjadi terobsesi dengan merawat bunga dan tanaman, balkon dipenuhi dengan warna ungu dan merah, katanya. Dulu tidak punya kesempatan, sekarang harus hidup dengan baik, melihat semua pemandangan indah di dunia ini. Keluarga kami, hidup dengan bahagia, kedamaian seperti ini. Adalah kemewahan yang bahkan tidak berani kupikirkan dalam 5 tahun terakhir, tanpa terasa, 1 tahun berlalu begitu saja. Akhir pekan, aku membawa keponakan ke pusat perbelanjaan terbesar di kota untuk membeli mainan. Gadis kecil itu memegang es krim di satu tangan. Dan memegang erat tanganku dengan tangan yang lain. Wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Paman. Aku ingin boneka yang paling besar itu. Baiklah, beli. Hari ini kita adalah orang kaya. Aku tersenyum sambil mengusap hidungnya yang kecil. Tepat ketika aku menunduk untuk berbicara dengan keponakan. Sudut mataku secara tidak sengaja melihat sosok seorang wanita di antara kerumunan orang yang tidak jauh. Sangat kurus, mengenakan setelan berwarna hitam pekat, dengan potongan yang sangat rapi. Memancarkan aura dingin dan keras yang membuat orang menjauh, entah kenapa, punggung itu membuat hatiku sedikit berdebar. Perasaan familiar yang tak terlukiskan, bercampur dengan penindasan asing, dia sepertinya sedang memilih sesuatu. Sedikit memiringkan kepala, hanya setengah wajah itu, garisnya tajam. Rahang terkatup rapat, napasku tercekat, seperti sangat mirip nama yang sudah berusaha kuhapus dari ingatan, Liu Ruyan. Tapi, tidak terlalu mirip, Liu Ruyan yang dulu. Adalah dingin yang dimanjakan, seperti mawar berduri, dan siluet di depan mataku ini. Namun seperti pedang terhunus, tajam, tetapi juga membawa perasaan hancur yang membuat jantung berdebar. Seolah-olah telah mengalami kobaran api, dan direndam dalam es, aku segera menggelengkan kepala. Tertawa mengejek diri sendiri, apa yang kupikirkan, Liu Ruyan, wanita kaya itu. Seharusnya sekarang berada di kotanya, melanjutkan hidupnya yang mewah, bagaimana mungkin muncul di kota kecil seperti Jiangxi. Apalagi di pusat perbelanjaan yang merakyat ini, orang yang mirip itu wajar. Mungkin akhir-akhir ini hidup terlalu nyaman, otakku mulai berpikir yang aneh-aneh. Paman. Kenapa paman tidak jalan? Keponakan perempuan menarik tanganku, bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Aku tersadar, menunduk dan tersenyum padanya. Tidak apa-apa. Memikirkan sesuatu, aku tidak menoleh lagi untuk melihat punggung itu, menggandengnya. Bergabung dengan keramaian orang, menuju sinar matahari yang hangat dan nyata yang benar-benar menjadi milikku. Masa lalu.